Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Lisa Ivolina, calon guru penggerak Angkatan 4, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Aksi nyata modul 3.3A10, program bermain permainan tradisional untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, interaksi sosial, dan melestarikan kekayaan budaya lokal. Permainan tradisional meningkatkan gerak motorik anak yang mampu menstimulus pertumbuhan otot dan otak menjadi lebih baik. Otot dan otak mampu bekerja seimbang sehingga dengan sendirinya mampu mendorong peningkatan kecerdasan anak dalam berpikir. Selain itu, permainan tradisional mampu meningkatkan interaksi sosial yang berpengaruh pada kemampuan berkomunikasi anak, sikap saling menghargai, dan sportivitas melalui aturan-aturan yang ada dalam permainan, sehingga anak mampu mengendalikan emosi dan sikap empati antar sesama. Melalui permainan tradisional juga, anak belajar lebih mencintai alam dan meningkatkan nilai spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sikap moral dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Alam memberi pelajaran agar anak selalu mensyukuri segala anugerah yang diberikan Tuhan melalui kekayaan alam yang berlimpah. Anak juga dituntut lebih kreatif dan imajinatif dalam memecahkan permasalahan sendiri dalam permainan. Pemanfaatan sumber daya yang menjadi modal dalam menunjang keberhasilan pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program sekolah tidak terlepas dari sumber daya atau aset yang dimiliki, adalah kekuatan dalam melaksanakan program yang mengedepankan kepentingan peserta didik atau program yang berdampak pada murid. Program-program tersebut dijalankan secara berkelanjutan yang diselaraskan dengan kekuatan atau aset yang dimiliki sekolah. Di antaranya tersedianya alat bermain permainan tradisional yang tersedia di sekolahan dan lingkungan yang memadai. Tujuan permainan tradisional atau biasa disebut dolanan anak adalah salah satu aset budaya nasional yang harus dilestarikan. Tujuan pelestarian adalah untuk menjaga permainan tradisional agar tetap hidup dan akan lebih baik lagi jika permainan tradisional dapat berkembang. Ini berarti bahwa permainan tradisional akan tetap hidup di masyarakat sebagai warisan turun-temurun yang merupakan syarat dari nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Selain itu, permainan tradisional bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kehidupan sosial, kecakapan hidup sosial. Sebagai bagian dari keterampilan hidup adalah modal dasar untuk berinteraksi, kemampuan untuk bekerja sama dengan pemahaman, empati, dan kemampuan untuk berkomunikasi dalam dua arah adalah bagian dari keterampilan kehidupan sosial yang dibutuhkan oleh seseorang dalam membangun hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, pendidikan adalah hal utama dalam menyampaikan nilai-nilai ini, terutama jika dimulai dari usia sekolah dasar. Diharapkan dapat lebih bermakna bagi anak-anak dalam meningkatkan nilai keanekaragaman. Tahapan kegiatan aksi nyata program bermain permainan tradisional. Tahapan diskusi atau wawancara. Diskusi bersama kepala sekolah atau rekan kerja bagaimana program dan pengembangan permainan tradisional selama ini dapat berhasil. Dialog dengan rekan kerja mengidentifikasi jenis permainan yang menarik, waktu yang dibutuhkan 1 hari, tahap tindakan melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Melakukan sesi dialog dengan perwakilan siswa
untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Waktu yang dibutuhkan 1 hari. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan: alat bermain tradisional egrang, alat bermain tradisional dakon, alat bermain tradisional bakya, alat bermain hula hoop atau lenggang rotan, halaman sekolah yang luas, orang tua murid, murid-murid, waktu dan kesempatan, kebijakan sekolah, dinas pendidikan, lembaga lain, dan komunitas yang sudah menjadi rekanan sekolah dalam mendukung peningkatan keterampilan berkomunikasi dan minat siswa melestarikan budaya lokal. Kegiatan dilaksanakan ketika jam istirahat atau setelah pembelajaran selesai, mengadakan kolaborasi mata pelajaran dengan permainan tradisional. Sebagai contoh, pada mata pelajaran olahraga, guru juga bisa sesekali mengolaborasi atau mengganti jenis olahraga dengan permainan tradisional yang tidak kalah menariknya seperti bermain egrang dan bakya. Berbagai macam permainan tradisional dalam program ini yang sesuai dengan aset atau modal yang ada di sekolahan antara lain egrang. Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Permainan ini merupakan permainan ketangkasan. Nilai budaya yang terkandung dalam permainan ini adalah kerja keras, keuletan, keseimbangan, dan sportivitas. Dakon adalah salah satu permainan tradisional yang dimainkan oleh 2 orang. Permainan ini juga dapat dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Nilai-nilai karakter dalam permainan berupa nilai jujur, komunikatif, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, mandiri, dan menghargai prestasi. Bakya. Permainan bakya termasuk ke dalam jenis permainan tradisional yang bersifat kompetitif. Dengan melakukan permainan bakya, diharapkan siswa akan semakin terlatih dalam melakukan kerjasama dan kekompakan. Hula hoop atau lenggang rotan. Hula hoop atau lenggang rotan adalah sebuah permainan yang menggunakan gelang berukuran besar untuk diputar di bagian perut dan pinggul. Nilai karakter pada permainan tradisional hula hoop seperti mandiri, percaya diri, dan keyakinan. Kami sangat senang dengan terlaksananya program bermain permainan tradisional ini berdampak positif bagi murid dan warga sekolah. Karena dalam kegiatan bermain program tersebut, anak-anak belajar mengenali nilai-nilai budaya dan norma sosial yang tercermin dalam setiap kegiatan. Aturan yang diperlukan sebagai panduan untuk interaksi sosial oleh peran sosial yang nantinya akan mereka lakukan. Melalui kegiatan bermain, secara tidak langsung membentuk pola pikir dan kepribadian mereka. Setiap anak adalah unik. Mereka mengekspresikan perilaku yang relatif spontan, aktif dan energik, rasa ingin tahu yang kuat, eksploratif, dan suka bertualang. Dalam aksi nyata program bermain permainan tradisional ini, kami menemukan banyak sekali ide, gagasan, dan daya kreatif yang berasal dari murid. Hal inilah keuntungan terbentuknya komunitas sekolah. Membangun suasana yang menghargai murid, mendengarkan murid, komunikasi dengan murid, dan menempatkan murid sebagai pengelola program sekolah. Murid tergerak merasa kegiatan bermain permainan tradisional dapat mengekspresikan perilaku yang relatif spontan, aktif, dan energik. Pembelajaran yang diperoleh dari aksi nyata adalah murid memerlukan dukungan untuk meningkatkan minat, wawasan, dan perubahan pola pikir mereka. Karena kondisi saat ini merupakan dampak negatif dari gadget,
sehingga keterampilan komunikasi siswa berkurang. Begitupun dengan dukungan sekolah dan peran guru serta orang tua sangat penting sekali untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Program bermain permainan tradisional ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bukan hanya pada lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Sehingga kegiatan melestarikan kekayaan budaya lokal sekolah bisa terwujud dan mampu melahirkan generasi yang memiliki keterampilan berkomunikasi atau bersosial. Dari perubahan yang kecil ini, murid akan mempunyai bekal hidup keterampilan bersosial dengan baik di lingkungan keluarganya maupun masa depannya. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari guru dan kepala sekolah memonitor kegiatan dan juga melakukan evaluasi, refleksi kegiatan, kemudian meminta saran-saran perbaikan dan masukan baik dari murid dan warga sekolah demi kelancaran kegiatan program bermain permainan tradisional tersebut. Demikian aksi nyata modul 3.3 A10 program bermain permainan tradisional. Guru bergerak, Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.